Ini wali nagari termuda, wali nagari termuda di dunia, bro. Iya Bangga kan? kita, bro. Intinya saya maju itu karena benci terhadap korupsi, benci terhadap ketidakadilan, benci terhadap penyimpangan-penyimpangan yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kalau buat serangan fajar itu memang ada sebenarnya. Oh, lu pakai serangan fajar, lu? Serangan fajar itu, Bang. Pakai serangan fajar nih, wali nagari pakai serangan fajar di sini. Serangan fajar kita itu subuh, sholat pergi, sholat Oh berjamaah. iya. Kalau kita bicara nagari limo kaum, Iya, Bang. apa potensi yang ada di sini? Kalau nagari limo kaum potensinya Yang mungkin menurut Fadli Mm-mm. ini belum terlalu dikelola dengan baik. pengen ngerantau tetap nggak boleh. Setiap saat izin tetap nggak boleh. Jadi orang tua saya itu berdoa, ya Allah ya Rob, berikanlah ketetapan anak saya ini di kampung. Berikanlah keterikatan supaya anak saya ini di kampung terus hidup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya Vasco Rosemi. Kebetulan masih di channel baru kita yang namanya Vasco Pulang Kampung. Nah, hari ini memang kita lagi putar-putar di sekitar Tanah Datar. Malam ini juga kebetulan kita nginap di rumah gadangnya Limo Kaum bersama sang wali nagari. Iya. Ini wali nagari termuda, wali nagari termuda di dunia, bro. Iya kan? Bangga kita, bro. Karena di Perancis nggak ada wali negara ya Bang ya. Gak ada. Iya. Di Zimbabwe nggak ada wali nagari, ya kan? Di Zimbabwe ada lurah, Lurah, ada atau kepala desa, ya kan? kepala desa. Fadli Tarmizi. Iya Bang. Fat, apa yang di kepala lu? Orang-orang anak muda ini kan jarang ya biasanya mau jadi wali nagari gitu kan. Dan bertarung untuk menjadi wali nagari ini khususnya di Sumatera Barat ya. Iya. Di Minang ini tantangannya kan besar, bro. Iya benar. Berhadapan dengan ya quote and quote lawan politik ya. Iya, lawan iya. politik itu yang ya pasti unik lah. Gue yang jadi menarik buat kita, bro. Apa motivasi lo sebenarnya jadi wali nagari ini? Kalau dipikir-pikir Bang, nggak pernah jadi masuk dalam mimpi Bang. Nggak pernah ada di cita-cita, nggak pernah di mimpi kan. Tiba-tiba datanglah sebuah kemauan gitu, ingin mewakafkan diri untuk jadi wali nagari di Limo Kaum. Orang rantau, dia orang rantau pulang mengabdi malah kawan negarinya. Top banget. Jadi tahun 2020 itu sebelum Covid pulang dari rantau di Bandung waktu itu. Balik ke Limo Kaum dan nyampe di Limo Kaum. Ya namanya cita-cita dulu di rantau Bang. Di rantau. Jadi pengusaha. Di pengusaha, jadi kayak seperti Bang Pasko gitu. Ya tapi kembali kita berjalankan dengan izin orang tua. Iya. Orang tua nggak ngizinin lagi untuk rantau karena itu kan anak bertiga, anak paling kecil. Yang dua lagi itu udah ngerantau semua. Jadi ditugaskan lah untuk menjaga orang tua. Jaga gawang nih ya. Jaga gawang. Jaga gawang. Iya. Yang lainnya merantau semua. Nah yang lain ngerantau. Terus? Jadi nyampe rumah, tugaskan untuk jaga orang tua. Alhamdulillah orang tua masih hidup keduanya. Sehari 2 hari mungkin masih biasa aja kan. Mulai udah 3 hari sampai ke depannya itu udah mulai bingung Bang. Gak tahu mau jadi apa kan. Basic keluarga bukan pengusaha besar. Basic keluarga itu pendidikan lah pada intinya. Pendidikan ya. Guru Ya, akademisi ya. akademisi. Jadi dipikir-pikir kan gak ada kegiatan, gak jelas kan. Akhirnya ada teman lah ngajak buat gabung di Pemuda Nagari awalnya, Pemuda Nagari. Di sanalah berkecimpung di dunia nagari. Yang Nagari Limo Kaum itu sebenarnya tempat lahir saya Bang. Akhirnya bergabung sama Pemuda Nagari. Pikir-pikir enak juga nih di kampung. Nah, kata orang kan di rantau itu adalah anak laki-laki yang hebat, cerdas itu ngerantau semua. Tapi saya pengen buktiin juga Bang, bahwa di kampung itu masih banyak juga orang-orang hebat. Banyak juga orang-orang yang mau memperjuangkan kampungnya di ranah, bukan di rantau. Fadli pulang kampung. Pulang kampung. Jadi wali nagari ya. Iya. Akhirnya
melihat keadaan nagari setelah berkecimpung Kuliah di Bandung kan? di Bandung, Bang. Iya, iya. Ada berkecimpung di dunia nagari, ada keinginan untuk mewakafkan diri. Mm-mm. Karena mungkin dulu hanya tunjuk-tunjuk tangan, menggunakan tangan untuk memilih, hanya suruh-suruh orang lain aja kan buat maju. Sekarang mungkin giliran kita gitu. Mm-mm. Karena saya tuh paling nggak suka melihat ketidakadilan, ya semua hal-hal yang buruk lah, yang tidak disenangi lah gitu. Saya benci. Akhirnya saya putuskan buat turun tangan, mencalonkan diri menjadi wali nagari. Ya, ya. Ini nggak main-main loh. Nagari Limau Kaum ini nagari yang cukup besar ya. Benar, Bang. Sangat asli. besar ya. Ada berapa orang penduduk, Bro? Kalau di data terakhir itu untuk pemilihan wali nagari kemarin tuh 10.600. Tapi kalau data yang lain sampai 13.000, Bang. 13.000 nagari ya. Nagari 13.000 jumlah. Untuk di Sumbar tuh besar loh, 13.000 tuh. Jangan kita bandingkan sama Jawa ya. Untuk Ya di lumayan Sumbar lah, tuh Bang, besar itu. buat di cakupan nagari. Iya. Ya teman-teman, nagari itu kalau di Jawa atau di luar Sumbar tuh namanya kira-kira kayak lurah atau desa gitu loh. Iya, iya. Jadi wali nagari itu yang dipilih secara langsung Benar, oleh Bang. masyarakat ya, Bro ya. Iya. Oke. Jadi setelah itu nggak semudah itu, Bang, untuk mencalonkan diri jadi wali nagari. Iya, pasti. Kembali Pasti. izin dari orang tua ini belum dapat. Oke. Minta izin kepada orang tua. Pertama nggak diizinin. Kalau saya kan tipe kalau orang yang diizinin orang tua langsung gas. Gas. Tapi kalau nggak diizin orang tua ya nggak mampu saya, Bang. Mau ngapain aja lah gitu. Iya. Akhirnya waktu demi waktu berjalan, sampailah beberapa orang, beberapa tokoh lah meminta izinkan kepada orang tua. Alhamdulillah. Dia pakai perantara juga. Pakai minta izin. perantara. Lobby-lobby politik orang tua ini kan. Iya. Alhamdulillah diizinin. Iya. Dapat izin, akhirnya bisalah mewakafkan diri ke nagari sebagai calon wali nagari. Iya. Dan di perjalanan ya alhamdulillah menjadi wali nagari. Intinya saya maju itu karena benci terhadap korupsi, benci terhadap ketidakadilan, benci terhadap penyimpangan-penyimpangan yang tidak disenangi oleh masyarakat. Dulu kita hanya tunjuk tangan, sekarang waktunya buat turun tangan. Saat jadi aktivis ya. Iya. Jadi Fadli ini ya teman-teman, maju sebagai wali nagari, ada 4 kandidat lawannya. Iya Bang, benar. Itu orang-orang lebih senior. yang Benar. maju. Ada juga yang sepantaran nggak? Enggak, Bang, udah senior. Yang calon-calon lainnya udah senior, udah berpengalaman juga, orang-orang hebat, sebagai tokoh-tokoh juga lah di masyarakat Limau Kaum. Tapi di balik itu kita yang nama anak muda pastilah terus belajar, dan di dalam perjalanan alhamdulillah diberikan kemudahan-kemudahan. Fat, di pemilihan langsung ini ya, sampai Iya, ke Bang. tingkat nagari ini kan sudah pakai pemilihan langsung nih. Iya. Ini mau nggak mau ada yang namanya biaya kampanye pasti kan. Iya benar-benar asik. Dari mana piti Hang Fat? Kalau baca piti sebenarnya Bang Pasko ku mananyo dari awal gitu. Dari Saya awal? minta piti Bang Pasko. Untung belum kenal di awal kita. Iya. Tapi justru karena itulah ya Fat ya jadi. Iya. Jangan-jangan kalau modalnya banyak nggak jadi jangan Fat. Iya, Bang. benar. Ya modal berapa Fat? Karena banyak beberapa nagari atau desa yang sampai konon katanya sampai Iya. habis 1 miliar lebih. Oh iya benar-benar. Fadli berapa miliar maju nagari? Kalau miliar Bang, mending jadi pengusaha aja Bang. Berapa miliar Fat? Kalau untuk apa tuh Bang? Jadi untuk dana menjadi calon wali Ratusan juta nagari. kali nggak? Sampai Bang. Kalau ratusan juta mending usaha lagi, mending buat usaha yang lain tuh. 10.000 DPT loh. Minimal cetak baliho, minimal ajak tim kampanye gitu kan muter-muter ini. Kalau menurut orang rame mungkin ya Bang. Ya. Dengan sebanyak itu jumlah penduduk, dengan Limau Kaum ini yang jumlah penduduknya itu di atas rata-rata lah nagari yang lain gitu. Di atas jauh, mungkin lebih di atas dari nagari lain.
Kalau dipikir-pikir Bang, memang benar. Untuk menjadi calon wali negara itu membutuhkan uang yang banyak. Tapi bak kecik abang tadi, pitima lo dari adik awak tuh. Pitima adik awak gitu. Jadi awak menggunakan PT itu modal cuma 20 juta lebih. Bang. Ah, yang bener. Serius, Bang. Serius. Serius. Sabana-bana itu. Sabana-bana Bang. 20 juta. 20 juta lebih sekete. Oh ya? Tak sampai 25 udah Bang. Untuk ongkos bensin, untuk ongkos ini makan-makan, kumpul-kumpul, Jadi gini Bang ya. APK, Kalau buat serangan untuk- fajar. ya ini menarik nih Bang. Perihal serangan Gimana fajar. metodenya? Ini Nah, tips nih buat para calon-calon Iya. wali nagari mungkin yang Kalau ini buat ya. serangan fajar itu memang ada sebenarnya. Oh, lu pakai serangan fajar lu? Serangan fajar itu Bang. Pakai serangan fajar nih. Subuh Wali kita nagari pakai serangan fajar di sini. nih. Serangan fajar kita itu subuh, sholat pergi sholat Oh berjamaah. iya. Orang pada tidur kita udah bangun. Iya. Orang belum ngapa-ngapain. Iya, jadi serangan fajar Fadli kita udah bukan itu, bikin serangan fajar ya. Assalamualaikum, salam, Mbak Kabati. Yo kan naik jo raso yo orang awak gua. Nih. Le sihate. Iya. Jadi serangan fajar itu Bang, yang membuat modal itu tidak banyak Bang. Yang pertama saya menggunakan serangan fajar dengan metode yang lain gitu. Iya. Nah, pergi sholat subuh berjamaah, ketemu jamaah lalu salam, lalu ngobrol-ngobrol, sering diskusi gitu. Dalam perjalanan itu, kenapa tidak banyak menggunakan uang? Bangun jam 4 pagi, tidur jam 1 malam atau jam 2 malam, istirahat 2 jam 3 jam lah Bang ya. Itu langsung turun Bang. Jujur ya Bang ya, nggak memiliki tim, cuma ada satu orang kepercayaan. MC-nya. MC-nya. Manager of campaign. Iya. Iya. Kalau kata orang tuh, kalau dalam ada Fadli pasti ada orang ini. Itu. Siapa orangnya? Ah, Mana tuh? Mana tuh? mungkin sedang di rumahnya tuh ada kegiatan lain ini Bang. Siapa namanya? Bro? Alhamdulillah itu Fajri. Fajri. Sebenarnya Orang gue udah ketemu Fajri sebenarnya. Orang yang pertama Ini kali, ting-tengnya Fadli nih. yang pertama kali ngajak awak di Pemuda Nagari Limau. Yo. Nah bicara tipsnya tadi, Fat. Iya. Serangan fajar tadi di Minangkabau ini, Fat. Iya Bang. Apalagi khususnya, kok yang Nanawak tahu kok, Fat? Iya Bang. Di tanah datar, khususnya di Limau Kaumko. Mm-mm. Ini kan bisa dibilang ini pusat budayanya. Iya benar, pusat budaya di sini Bang. Sumatera Barat. Sangat terkenal lah di mana-mana Iya, ya. benar. Yang namanya tanah datar, apalagi Limau Kaum tuh. Kendalanya apa, Fat? Di saat Fadli ini orang rantau kan, Mm-mm. otomatis untuk menyesuaikan budaya yang mungkin Fadli juga sudah agak tercemar budaya dengan rantau misalnya gitu ya. Iya. Kira-kira gitu, paham kan maksudnya? Iya, Jadi benar. itu gimana akhirnya Fadli bisa menyesuaikan atau ada ya itu caranya gimana sih sebenarnya? Kalau Mungkin ini kan pembelajaran juga buat kita nih ya. Iya benar. Kebetulan kita kan maju juga di DPR RI. Iya. Nah, kita minta belajar nih dari Iya. seorang wali nagari yang sudah terbukti jadi, gitu kan. Kita maju wali nagari belum tentu jadi, Bro. Iya, Bro. Kalau Bang Pasku kalau dari Wali Nagari itu langsung jadi. Benar langsung jadi, Bro. Kita serangan fajarnya nggak bisa tiap hari, Bro. Iya. Iya kan? Tiap hari sama fajarnya kan. Karena kan daerahnya jauh-jauh kan. Iya benar. Kalau Fadli kan daerahnya di Cakupan Siko kan, Nagari cakupannya Limau kan. Kaum doang, Jadi iya. bisa serangan fajar tiap hari itu kan. Iya, serangan fajar tiap subuh kan, sholat berjamaah sama ete-ete mama-mama. Iya. Tadi kebetulan gue ngikutin ya Fadli, kita melihat kesehariannya dia tadi tuh kita Masjid sembahyang Raya Limau Kaum. sebuah di Masjid Raya Limau Limau Kaum. Kaum. Mm-mm. Itu masjid yang bersejarah tuh ya. Iya, banyak sejarahnya sana Bang. Udah 300 tahun konon katanya umurnya ya. Iya, 300 Masih tahun. pakai kayu-kayu besar, Bro. Ada berapa kayu-kayu konon katanya itu ceritanya tergantung jumlah nyip mamak yang ada di sekitar sini. Ya,
Menurut cerita dari nenek mama sebelum-sebelumnya emang itu bang. Gitu ya. Iya. Kan tadi kita ketemu sama mantan lurah di sana ya. Iya, Mantan mantan lurah lurah ya. sebelum kembali ke negari. Itu. Sebelum kembali ke Walinegari masih jadi lurah itu kan. Iya masih di lurah. Tadi sempat juga kita sarapan di depan tuh. Apa Iya. namanya, Fat? Oh di Bendang. Di Bendang tuh Iya, ya. Itu Bendang. katanya cukup terkenal di sini ya. Iya benar. Tapi ya lama Lama benar. pecalnya. Kalau di Buki itu namanya pecal sikai misalnya. Oh pical sikai batu Iya, di Ngarai kan. di Ngarai. Kalau di Sikai kan di apa Bendang namanya. Iya pical Bendang. Tadi ketemu juga sama kepala desa atau kepala Oh, desa Walinegari Walinegari pertama. sebelum pertama. Iya pertama di Limokaum. Di Limokaum, iya benar. Oke. Nah, Fat, kendalanya Fadli akhirnya menghadapi ini ya. Nyi Mama, Cadek Pandai, Iya. Bundo Kanduang. Mm-mm. Itu gimana, Fat? Akhirnya Fadli sebagai anak muda Iya. berbicara Mandaki, Mandata, Maleriang. Itu gimana, Pak? Coba tolong diajarkan. Kita perlu belajar sama Fadli ini. Jadi perihal tadi itu ngerantau itu 2015, Bang. 2015 ngerantau karena kuliah di Bandung sampai 2020 sebelum Covid pulang. Jadi ketika hidup di rantau itu kan pulang cuma pas libur semester, kadang pulang kadang enggak gitu kan. Tapi itulah mungkin keberuntungan memiliki orang tua yang selalu mengajarkan adat istiadat, bagaimana hidup caroba kampuang lah gitu. Akhirnya itu ya wak praktek-praktekkan yang diajarin di orang tua, wak praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Masih berlaku adek syarat bahasa di Ketubluang? sangat-sangat berlaku di Siko bang. Karena di Siko ibaratnya pusik jalur pumpuan ikan. Iya. Ah di Siko lah kota budaya. Di situ. Kita pakai bahasa Indonesia kali Fat ya, Iya. biar nggak hanya orang Sumbar yang melihat, mudah-mudahan orang-orang yang di luar Sumbar bisa Zimbabwe nggak kan. paham lah ya. Iya. Iya. Jadi setelah balik ke ranah ke Kampuang, Iya. akhirnya berkecimpung kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Mm. Kalau berkehidupan bermasyarakat untuk mendekati nenek mama, alim ulama, cadek pandai, bundo kanduang, itu ya kembali kita sebagai manusia yang berkehidupan sosial. Contohnya kalau orang awak kok terkenal dengan kasurau. Nah, kasurau. Jadi biasakan sholat 5 waktu pergi ke masjid atau ke surau. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita datang melayat, kita ikut dalam penyelenggaraannya. Kalau umpamanya ada orang yang barale atau ada pesta pernikahan, awak datang. Banyak mah tuh. Iya, kalau banyak nyanyi enggak pandai banget. Pandai nyampe ke situ. Padendang. Pai makan. Mabihan Salam. Iya. Itu serius, Bang. Iya, Itu serius. Kalau kehidupan berkampung itu yang bermasyarakat dalam cara hidup bakampuang lah bahasa Minangnya. Salam itu adalah sentuhan rasa. Sentuhan rasa. Jadi terikat hati ke hati itu melalui salam gitu. Jadi ketemu dengan nenek mama, ya kita hargai. Kita muliakan yang sama besar. Kita bawa bayu atau seiring sejalan. Kalau yang kecil kita kasihi, kita sayangi. Jadi itu ya hal-hal yang wak lakukan selama hidup bakampuang. Dan pada akhirnya mungkin menarik lah. Membuat nenek mama, alim ulama, cadek pandai, bundo kanduang, pemuda, pemudi, dan masyarakat lah yang memilih. Awak pribadi mungkin itu yang membuatnya menarik. Tapi alhamdulillah selamuku kendala-kendala itu mungkin tidak ada bang sama sekali. Karena alhamdulillah menurut Mbak Keci orang awak menurut alu aja patui. Nah, menurut jalan yang benar gitu. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Ketika nenek mama tua meminta pendapat, menghargai, begitupun yang lain-lain. Alhamdulillah berkat hal-hal yang dilakukan bang, akhirnya didukung lah
oleh beberapa orang, beberapa tokoh masyarakat, dan akhirnya alhamdulillah sampai Bundo sekarang. Kanduang. Bundo Kanduang, alhamdulillah. Ini menarik ya, selalu di setiap perjalanan Vasco pulang kampung ini menemukan hal-hal unik ya, khususnya pada para wali-wali nagari semacam Fadli ini kan wali nagari termuda di dunia tadi kan. Iya. Gini loh, Fat, Iya bang. kalau kita bicara nagari Limau Kaum, Fat, Iya bang. apa potensi yang ada di sini? Kalau nagari Limau Kaum potensinya Yang mungkin menurut Fadli Mm-mm. ini belum terlalu dikelola dengan baik misalnya. sebenarnya potensi yang ada di Limau Kaum ini banyak bang. Ya sepakat sih kata abang tadi, yang belum dikelola dengan baik ada. Seperti contohnya kita memiliki pariwisata sejarah yang luar biasa. Sudah dikelola, tapi sebagusnya lebih baik dari yang sekarang gitu. Yo. Contohnya? Contohnya seperti Batu Batikam, Batu Batikam. Batu Itu Basure. depan rumah Fadli tuh mah. Iya. Batu Basure Iya. dan Masjid Raya Limau Kaum sebenarnya lebih dari yang sekarang bisa gitu. Iya. Bisa, tapi kembali kita tentu saling kerjasama. Iya, betul. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian, bang. Nggak bisa sendirian. Karena perjalanannya perangkat nagari atau pemerintahan nagari, kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat dan tidak ada pula kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, instansi-instansi yang terkait di bidangnya itu, tentu pasti akan seperti itu lagi dan lagi. Tidak ada kemajuan. Dan karena itu saya pribadi ya bang, sangat-sangat berharap bahwa potensi-potensi yang ada di nagari Limau Kaum ini, khusus terhadap pariwisata sejarah dan destinasi-destinasi alam yang lainnya, bisa dikelola dengan baik. Tujuannya apa? Rata-rata teman-teman saya ya bang, yang pergi ngerantau, baik itu masih ngerantau di Sumatera, Pulau Jawa, atau ke negara lain gitu. Saya ingin mengurangi pemikiran mereka itu bahwa di kampung kok tidak ada sampai karajo doh. Tidak ada tempat kerja gitu. Semoga dengan terkelolanya yang dengan baik bisa memunculkan tempat pekerjaan-pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, dan pada intinya kita merawat sejarah yang tidak mungkin kita lupakan bang di Limau Kaum ini. Betul. Nggak hanya Limau Kaum ya, pengangguran di Sumatera Barat ini masih sangat tinggi angkanya bro. Ini jadi tanggung jawab kita bersama, nggak bisa juga kita serahkan kepada wali-wali negari ini aja. Iya benar bang. Berapa sih gajinya wali negari? Iya kan bro? Iya, nggak sampai 5 juta kan? Nggak sampai Nggak bang. sampai 5 juta kan? Tapi dana yang dikelola cukup besar bro. Ini tanggung jawab besar nih, amanah loh bro. Iya benar Dari bang. dari para masyarakat Iya masyarakat. di nagari Bro Fadli kan. Iya benar. Gini Fat, Iya. banyak juga biasanya. Mm-mm. Bisa dibilang wali negara ini kan masuknya lah politisi praktis nih jadinya kan. Iya. Walaupun tidak berpartai, Iya benar. tapi benar. biasanya banyak Fat. Iya bang. Politisi muda itu Iya. banyak yang tarikannya memang orang tuanya juga raja misalnya, atau orang Iya, tuanya iya. juga pejabat tinggi misalnya. Iya benar. Fadli ini orang tua CE guru, ya kan? Iya. Tapi gimana? Apakah ada pengaruh nggak itu di wilayah? Mm-mm. Oh mungkin ini guru, ini ada yang tokoh apa misalnya ada yang ini, ada nggak pengaruhnya di nagari Limau Kaum itu? Kalau misalnya kok Fadli anak sia kok misalnya kan? Iya. Oh Fadli anak nan guru pun ada yang penokohannya juga ada tinggi kan? Iya, Oh guru yang punya jasa ini nih. Dia tuh dulu pernah misalnya nyelamatkan ini misalnya gitu Iya. ya. Gimana Fad? Jadi Latar kalau belakang keluarga Fadli? perihal itu mungkin saya termasuk beruntung dilahirkan di tengah keluarga yang notabene yang pertama itu yang agamis lah gitu. Yang agamis. Bu. Ini kalau ini mau ke pasar. Iya mau ke pasar ini bang. Oh. Nah, mau ke pasar. Iya. Jadi dulu kakek itu kalau panggilannya dulu Buya Kidir. Sering memberikan ceramah tausiah di Kabupaten Tanah Datar pada Oke, darahnya darah ulama beliau nih.
Jadi Tarikannya Buya. sampai Iya, ayah, Pak? Buya Muhammadiyah nak? iya, Kelihatan dari cara sembayangnya. iya, Kelihatan. iya. Jadi kakek itu dulu pernah menjadi ketua Muhammadiyah Tanah Datar. Kan bener kan tebakan gue. Jadi kalau ayah itu juga dikatakan iyalah orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah gitu. Dakwah ya. Jadi ayah itu banyak mendidik anak-anak dai cilik, yang dai cilik itu yang pildacil. Pildacil. Nah, Oh, ya? pildacil ya, ayah banyak didik orang-orang seperti itu, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun gitu. Dan pun begitu dari Mak Ngah, paman, kakak mama. Itu juga dakwah juga. Dan alhamdulillah juga meneruskan perjuangan kakek sebagai ketua Muhammadiyah. Ini kan Tanah Datar. keluarga ulama semua nih ya. Ini jadi umarok lagi gimana ceritanya nih? Nggak terusin jadi ulama gitu misalnya. Kalau berbicara tentang itu Bang, benar, background dari keluarga saya itu tidak ada yang secara berpolitik ada gitu. Tapi yang terjun ke dunia politik sebagai umpamanya wali nagari, anggota dewan, bupati dan Nggak ada? lain-lain nggak Belum ada. ada? Belum ada. Tapi mungkin, nah ini ada Bang, ini mungkin yang cerita yang lucu nih Bang, lucu yang juga bisa diambil pelajaran. Mungkin bisa jadi ini adalah doa orang tua saya yang bisa membuat saya itu terjun ke dunia wali nagari ini. Saya waktu itu setelah pulang dari rantau, tetap di kampung pengen ngerantau lagi. Nggak boleh sama orang tua, nggak boleh sama sekali. Pengen ngerantau tetap nggak boleh. Setiap saat izin tetap nggak boleh. Jadi orang tua saya itu berdoa, ya Allah ya Rob, berikanlah ketetapan anak saya ini di kampung. Berikanlah keterikatan supaya anak saya ini di kampung terus hidup. Di kampung. Ternyata sebagai wali nagari nggak mungkin lah Bang ya balik ke rantau. Mungkin ada wali nagari 5 kaum lagi ngerantau ya, nggak mungkin. Iya. Lu punya tanggung jawab sekarang. Iya, punya tanggung jawab, nggak mungkin lah ngerantau kan. Akhirnya mungkin. Lah, tapi lu harus merantau bro, buat tarik investasi ke sini, Iya, kan? Buat bener. buka jaringan di Jakarta. Iya benar-benar Bang. Itu harus bro. Harus membuka jaringan yang pasti ya Bang ya. Itu membuka kembali, memperkuat silaturahmi dengan IKL, Ikatan Keluarga Limo Kaum. Semoga ada sanak saudara yang menonton channel YouTube Bang Pasko, orang-orang Limo Kaum, mohon kerjasamanya yang Kita bangun kampung dirantau. kembali. Kita bangun kampung Basamo-Samo. Ya. Yang punya uang pakai uang, yang nggak punya uang pakai yang pikiran, gitu ya. Apapun bener. itu sebenarnya ya. Iya. Yang hal terkecil kalau perlu pakai doa misalnya. Iya, bener, Itu yang Bang. paling besar artinya misalnya Bener, kan. Bang. Karena Fadli jadi wali negara ini karena doa ini. Iya Bang, serius, karena doa. Bukan itu, karena Bang. uang kan. Iya, karena doa. Iya. Alhamdulillah ya Bang ya. Ya selama perjalanan dipermudahlah sama Iya, Allah iya, Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Ikatan Keluarga Limo Kaum ya. iya Ikatan IKL. Keluarga Limo Salam Kaum. buat Ikatan Keluarga Limo Kaum. Iya. Kasadonyo. Dimanapun Barado. Iya. Fat, bangga gue, Fat. Bangga gue. Mudah-mudahan ini Fadli baru menjabat nih kan. Iya. Mudah-mudahan Fadli kuat atas segala macam godaan. Karena Amin. biasanya ya, Iya Bang. sebelum menjabat mungkin idealismenya masih kuat. Iya. Tapi setelah menjabat godaannya kadang-kadang aduh tergoda gitu kan. Godaan itu macam-macam bro. Gak hanya uang misalnya, bisa jadi wanita. Mm-mm. Fadli belum punya istri lagi ini kan. Kalau belum punya istri masih boleh lah godaan wanita untuk di peristri nanti kan. Iya. Gitu ya. Tapi untuk di peristri Fat. Iya. Ya Fat ya. Iya, benar, Kita doain insyaallah. teman-teman semua. Mudah-mudahan kita doakan Nagari Limo Kaumko yang dipimpin oleh seorang wali nagari termuda di dunia ini, Fadli Tarmizi, dapat bisa lebih berkembang ke depannya. Amin. Dan segala Ya Rabbal macam alamin. pesona keindahan. Rumahnya depan rumah Fadli mantap banget keindahannya. Iya alhamdulillah. Segala macam keindahan dan segala macam potensinya bisa ditingkatkan oleh seorang wali nagari yang muda ini. Amin. Tentu pasti kerjasama dengan pihak-pihak yang di pusat atau pihak-pihak di Pemprov biar semua harapan-harapan masyarakat
bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu pasti itu perlu kerjasama bersinergi Ya, antar segala lapisan, baik itu perangkat nagari, masyarakat, pemerintahan daerah, ya. Pemprov, sampai ke pusat. Semoga Bang Pasko juga berjalan buat kami. Insya Allah harus dong. Kita kalau udah kenal ini, bicara kita, raso kita udah terikat nih sama Fadli. Iya, kan? Jadi iya. mau nggak mau kita pun juga harus bantu lah. Iya, amin, Gitu ya. amin, Ini alhamdulillah. seperti kayak tanggung jawab raso lah, bro. Iya, benar. Di Minang tuh itu, bro. Uang nggak laku sih, bro. Iya, benar, asli. Lebih laku kalau kita Menanamkan rasa. menanamkan rasa itu. Iya, serius. Iya kan? Karena jujur ya Bang, sedikit ya. Ketika kita semakin banyak mengeluarkan uang, semakin banyak pula orang yang akan mengatakan bahwa kita itu akan melakukan tindak korupsi. Bener. Itulah Bang. Jadi orang itu mengukur bayang-bayang kita itu uang dan uang gitu. Iya, kalau Fadli modal 20 juta kan berapa bulan juga udah balik modal kan itu, dari gaji kan itu kan. Balik gaji ya. Udah Iya, balik modal. Jadi nggak usah mikirin korupsi, Fat ya. Iya, Ya, iya Fat Bang. ya, jangan sampai Fat ya. Karena Godaan-godaan itu ya. hal-hal yang seperti itu yang bisa jadi menghancurkan karir saya yang masih muda, Masih panjang. dan semoga Siapa tahu langkah. besok Fadli misalnya jadi anggota DPR misalnya. Amin, amin, semoga ini menjadi Atau langkah awal ya jadi wali juga tapi wali kota misalnya gitu kan. Tapi bedanya space di belakang ya wali negara sama wali kota gitu kan. Bang. Iya. Naik level gitu Naik kan. level. Iya, atau wali nikah dulu lah sebelum itu. Wali kalau nggak. Tapi nikah dulu, Pat. Iya. Cari dulu. Kalau kayak udah kayak gini udah gak cari nih orang yang kenalkan dulu itu sama anak wa ya kan. Bener Bang. Tapi Bang, yang lucunya, kalau ketika kita udah sibuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi sudah berkecimpung dalam dunia wali nagari, terkadang ketika masa perjuangan kemarin, saya itu banyak seperti menghabiskan waktu dengan kegiatan yang fokus untuk wali nagari. Jujur buat sama teman-teman, saya kekurangan waktu, kekurangan kesempatan untuk banyak bicara, diskusi dan lain-lain sama teman-teman. Sampai ada teman-teman yang menganggap, wah lu sombong gitu kan. Udah nggak ada ngumpul-ngumpul lagi katanya kan. Wah lu nggak asik sekarang, udah sibuk dengan dunia sendiri. Dan di tengah-tengah perjuangan itu banyak juga orang-orang yang dulu dekat, akhirnya jauh umpamanya kan. Gara-gara kesibukan, kita nggak punya waktu atau dan lain-lain. Jangan sampai lupa cari jodoh. Itulah Bang tantangan. Gara-gara ini apa? Gara-gara hal-hal kayak gini kan. Ya teman-teman di luar sana siapa tahu nih masih single nih, wali nagari single nih masih. Siapa tahu tertarik, rumah gadangnya ada di depan kita ini, bisa kita bermain di sini jalan-jalan nih kan. Doain sama Bang Pasko. Iya. High quality jomblo. Oke, bro. Ya Bang. Ada salam lagi buat teman-teman yang lain? Yang penting pertama salam buat seluruh penonton setia dari Macan Idealis. Ini adalah salah satu tokoh muda nasional Bang Pasko yang sebagai inspirasi saya. Dia logat Sundanya masih ada loh. Anak Bandung tuh ini. Yang sebagai inspirasi saya ya Bang ya. Onde. Orang yang Dia lah pandai sama pok-pok ya. Iya. Lihat ya. Nggak mampu apa doh. Anak memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Alhamdulillah dengan profil Bang Pasko yang luar biasa itu memacu anak-anak muda seperti saya pribadi untuk melangkah lebih maju ke depannya, karena tentu pasti Bang Pasko perjuangannya sampai seperti saat ini tidaklah mudah. Jadi itu mungkin sebagai pemacu buat saya untuk menjadi wali nagari sebagai tahap awal ini, sebagai mungkin bisa jadi wali nagari yang lebih baik lah, yang sekarang udah baik, lebih baik dari yang sekarang. Amin. Dan bisa juga bertemu dengan Bang Pasko yang ya kancahnya udah nasional. Kalau saya kan baru nagari, semoga bisa. Tadi kita udah ngerepotin bro, di rumahnya kita tidurin sama tim kita ada sini rame, Iya. Kita bertebaran gitu ya. Tapi Gak asik. tidur malah gua jadinya nih, gara-gara kasihkan ngobrol. Iya. Udah azan tiba-tiba kan, nggak mau kita ini nggak tidur kan. Luar biasa ilmu Bang Pasko. Iya, Sampai detik ini masih semangat, walaupun tadi malam nggak ada tidur ya Bang ya. Iya. Iya, nggak ada tidur, langsung sholat ke Masjid Raya Mukaum, sarapan sampai detik ini. Ya sangat luar biasa semangat Bang Pasko. Semoga Bang Pasko menjadi salah satu tokoh muda nasional ke depannya yang memperjuangkan aspirasi rakyat, masyarakat, terutama di Sumatera Barat.
Semoga pulang kampung Bang Pasku ini sangat berarti bagi kita masyarakat Sumbar. Kok Terima jadi kasih kayak banyak, gue yang Bang Pasku. didoa-doain ya kan? Gue pengen doa-doain dia teman-teman ya. Ya jadi gini, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama segala macam apapun itu, niat baik siapapun itu semoga tercapai, baik niat baik Amin, Fadli, niat amin, baik amin. kita gitu kan bisa tercapai. Amin. Coba tulis di komentar. Ada lagi nggak hal yang menarik di Sumatera Barat ini yang perlu kita kunjungi nanti? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.